Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan buat hari ini ya Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan Yesus Tuhan boleh datang ya Tuhan padamu ya Tuhan Yesus. Juga mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu indah ya Tuhan buat mereka ya Tuhan Yesus. Masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak karena itu saat ini ya Tuhan, biar pengurapan yang baru Tuhan turun atas anak-anak ya Tuhan. Sekolah minggu Tuhan juga GC ya Tuhan, berkati Tuhan, beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan buat mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka Tuhan sungguh ada dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih biar ketika mereka masih kecil ya Tuhan Yesus Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih jadi anak-anak yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan guru-guru yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk mengajar anak-anak ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Kau menolong ya Tuhan semua guru-guru sekolah minggu, sekolah GC juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, lepaskan Tuhan berkat-Mu ya Tuhan buat anak-anak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga buat para orang tua ya Tuhan, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dibukakan tikap-tikap langit ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau memberkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka juga jadi contoh ya Tuhan, teladan buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang melimpah ya Tuhan turun atas para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak berkekurangan ya Tuhan, tidak berkekurangan ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mencukupi ya Tuhan segala kebutuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kau terus menolong anak-anak ya Tuhan Yesus. Tutup muka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap mara bahaya, kecelakaan, roh, maut, sakit, penyakit Tuhan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih malaikat-malaikatmu berkemah sekitar mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami akan lihat Tuhan mereka melayani Engkau juga ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka akan bertumbuh besar dan akan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, semua karena kemurahan Tuhan kita ada di sini. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita bersepakat, kita bersehati. Kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu, dan lebih lagi akan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah ibadah kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersepakat di tempat ini. Kami akan membawa doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu dimanapun berada di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang diadakan pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari ya Bapa. Kami serahkan ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah-ibadahnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawan setiap umat-Mu yang datang di hadirat Tuhan, bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah-ibadah yang dilakukan dimanapun berada, mulai dari tempat ini, bahkan di muka bumi ini Tuhan. Lawatan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu Bapa, atas anak-anak-Mu yang rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersepakat, kami mau berdoa Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama Ibu Tuhan
Kami berdoa untuk Bapak William Kanto bersama Ibu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Pendeta Tuhan, Pak Gemwimbi Tuhan, beserta Bu Linda Tuhan, beserta Natania Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya berkat Allah turun atas hamba-Mu yang telah Kau percayakan Tuhan untuk melayani di ladang-Mu Tuhan. Urapi pelayanan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau pakai Tuhan perpanjangan tangan-Mu di dunia ini Tuhan. Biar untuk kerajaan Lu tegakkan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar Bapak Pendeta Diko, berkati keluarga besar Tuhan Pak William Kanto. Kau berkati Tuhan keluarga besar dari Pak Gemwimbi beserta keluarga besar yang Kau memberkati. Keluar masuknya Tuhan Engkau memberkati, kesehatannya Tuhan Engkau memberkati. Kau berkati Tuhan, oh Tuhan, pekerjaan apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Kami serahkan Tuhan, turun kedua rohani kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami sepakat. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami berdoa dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan, para menteri Tuhan, aparat pemerintahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau turun tangan atas setiap pemerintahan yang dilakukannya Bapa, agar Indonesia ini semakin maju, semakin jadi berkat di muka bangsa-bangsa. Kami memperkatakan Indonesia yang penuh dengan damai, Indonesia penuh dengan damai, Indonesia penuh dengan damai. Kami percaya Tuhan, kami serahkan pemilihan umum ke dalam tangan-Mu bulan depan. Kiranya Tuhan sendiri akan campur tangan. Engkau memberikan kami pemimpin yang nasionalis, yang toleransi, pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siapapun pemimpin yang akan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami, sehingga Indonesia itu semakin Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk DKI Jakarta, kota-kota penyelengganya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat gubernur Tuhan. Oh Tuhan, pejabat gubernur saat ini Pak Heru Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau sendiri akan memberkati anak-Mu ini Tuhan, untuk memimpin Jakarta Tuhan. Biarlah Jakarta dijauhkan dari segala kekerasan, Jakarta dijauhkan dari segala anarkis Tuhan. Jakarta dipimpin oleh anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Engkau juga memberkati Tuhan para pemimpin dari gubernur sampai RT RW juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami sepakat untuk berdoa untuk Kelurahan Mampang. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan akan melawan setiap kelurahan yang ada di Mampang ini. Setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk melihat kemurahan Tuhan, Engkau lawan kelurahan Mampang seutuhnya Tuhan. Kami serahkan Mampang ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Israel Tuhan. Kami memberkati Israel. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawan bangsa Israel. Yerusalem Engkau memberkati Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di Israel Tuhan, semakin hari Tuhan semakin melihat Engkaulah juru selamatnya Tuhan. Kami serahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah Tuhan, Engkau yang membuka mata rohani mereka. Mereka mengakui Engkau Yesus satu-satunya sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat GBI Mampang Perapatan, dari jemaatnya Tuhan yang dewasa sampai yang kecil Tuhan. Engkau sendiri akan melawan, Engkau sendiri akan memberkati. Berikan kami roh takut akan Tuhan, berikan kami roh kesetiaan Tuhan, untuk kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah tangga GBI Mampang ini Tuhan, agar semakin hari Tuhan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu Bapa. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang setia. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang setia. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap setia dimanapun kita berada. Kita meninggikan nama Tuhan, kita setia mengikut Tuhan dalam setiap langkah kita. Haleluya. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari persiapkan hati kita masing-masing untuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhanku. Amin. Kita akan mendengarkan voice Pentecost. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut
untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, anugerah-Mu mengasihi Tuhan. Karyamu sungguh ajaib.
percaya Tuhan, Kau ada merawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang jamaah satu persatu Tuhan, jangan ada yang lewatkan Tuhan. Kekasih-Mu yang balik hati kami, kasih-Mu Tuhan yang menguatkan hati kami ya Allah. Dan firman-Mu yang menjadikan jalan kami boleh terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk PL singer, berapa musik standby ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang di sini merasakan kebaikan Tuhan di hari-hari ini? Haleluya. Di tahun 2024, di awal tahun, kita boleh terus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, cari tempat yang terbaik, yang ternyaman. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Arahkan hatimu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau untuk diterangi setiap jalan-jalan kami. Tuhan, kami rindu akan kami. Seperti rusakku, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes Lord, seperti rusak, seperti rusak itu. Beri kami Tuhan sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Dia, panggil nama Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Di dalam ucapan panggil namanya. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, buka matamu, lihat Dia ada tempat ini. Dia membuka tangannya saat ini untuk menolongmu. Yes. Panggil namanya Yesus. Yesus,
Ya laba ya syara laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hamba. Kami mau panggil namamu. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah pengharapan kami. Engkau Allah sumber kemenangan kami. Sehingga kami gak menjadi takut Tuhan. Terima kasih Hamba. Terima kasih Yesus. Ya Allah ya syara ya syara ya Allah ya syara. Melawat umat Tuhan, Kau yang menguatkan umat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, yes Lord. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan. Dan hari ini Tuhan, sebelum mulai patahkan nama Tuhan Yesus, seperti yang terluka mulai Kau balut Tuhan. Kau yang menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam hal itu, urut setiap kami ya Allah. Yes. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami alat-Mu, hidup alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan jadikan hidupku, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, jadikan hidupku, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Rasakan hadirat Tuhan saudara. Hari-hari ini Tuhan rindu untuk kita boleh dipenuhi urapan-Nya saudara. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Apa saudara? Bangkit, jadi teranglah. Kalau keadaan kita masih saat ini di bawah, kita harus bangkit. Saya tahu bahwa Tuhan mau mengerjakan kehidupan yang pekerjaan yang luar biasa, mujizat-mujizat luar biasa dalam gereja kita yang kecil ini. Tuhan tidak melihat jumlah saudara, tapi Tuhan lihat hati. Ayo katakan kanan kirinya, bangkit, jadi teranglah. Bangkit, jadi teranglah. Jadi kiranya diingat, ini baru awal tahun saudara.
baru bulan Januari. Baru bulan Januari aja kita udah sedih-sedih, ya kan? Kita harus bangkit. Kalau kita nggak bangkit, kalau kita nggak jadi terang, dunia ini ada dalam kegelapan. Yuk, kita bangkit dulu. Next, kita katakan pujian bangkitlah, terangmu sudah datang. Yuk kita bangkit saudara. Bangkit berdiri. Lalu pada saat kita nyanyikan ini, colek kanan kiri, sama-sama ingatkan, bangkit, terangmu sudah datang. Yuk. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Dan bangkit, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan atasku, lagi-lagi bangkitlah, kamu sudah datang, bangkit, bangkitlah, kamu sudah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan atasku, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah Haleluya. Haleluya, saudara. Ya. Bangkit dan jadi terang. Itu visi Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita alami di sepanjang tahun 2024. Ada amin? Kalau bangkit menjadi teranglah, kita harus punya sukacita, harus punya gairah. Coba selanjutnya. Ya. Apa saudara? Benar nggak Yesus baik? Amin. Ya, ada yang mengalami kebaikan Tuhan nggak? Banyak ya. Banyak yang mengalami kebaikan Tuhan ya. Tapi kalau nggak ngalamin, maksudnya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu harus tetap baik. Benar ya? Benar ya? Coba 2 slide selanjutnya. Kita mau lihat video sebentar 4 menit. Ya, di on ini. Almost ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. Here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband and
am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kalau Nick, ini namanya Nick Kujisik, boleh bertemu dengan Tuhan dan melihat bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang berharga. Maka dia boleh berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kehidupan kita lengkap, tangan, kaki, semua pendengaran lengkap. Kalau dia dari umur 8 tahun dia merasa dia udah dibully gitu ya, mungkin ya di dirinya ya, di lingkungannya, di sekolahnya. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Untuk tahu Tuhan Yesus baik, ya kita harus belajar mengenal Tuhan. Pada saat kita tahu Tuhan Yesus baik dan kita tahu siapa kita dalam Tuhan, maka kita bisa bangkit, kita bisa menjadi terang. Karena saat ini dunia sedang membutuhkan kita, saudara. Dunia sedang ada dalam kegelapan. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasku. Yesaya 60 ayat 1 katakan bahwa bangkitlah, terangmu sudah datang. Kita harus sadar, harus tahu bahwa Tuhan itu, terang Tuhan itu ada dalam diri kita. Coba next. Yang pertama kita harus apa, saudara? Bukan tahu ya? Ya. Pertama apa, saudara? Bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Udah doa pagi belum? Nah. Kadang kalau udah lapar kita lupa doa pagi, dengan langsung makan. Ya, bersyukur. Next.
Di Mazmur 106 ayat 1. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, karena kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kita harus mengenal Tuhan melalui kebaikannya. Kita flashback ke belakang, bukan flashback gimana, tapi kita lihat, oh ya, saya kalau gak ada penolong, ya buat suami-suami ya, kalau gak ada penolong, wah, kita butuh penolong ya, sebagai laki-laki. Kemarin hari Jumat saya ada kunjungi teman, ya, besuk teman. Itu dulu pernah kerja di kantor yang sama dengan saya. Dia seorang hamba Tuhan juga, terus cukup aktif gitu ya, cukup aktif juga karena dia melayani juga. Tapi Jumat lalu badannya tiba-tiba lemas gitu ya. Waktu dia mau, yuk kita doa keluarga, mesbah keluarga, tiba-tiba lemas. Jadi terkena stroke gitu ya, stroke ringan. Nah, terus saya hari Jumat, dia Jumat lalunya stroke ringan, terus ada pertolongan, puji Tuhan. Jadi kalau stroke itu ya ada namanya golden age itu. Jadi ada waktu-waktu yang kritis yang sebenarnya bisa membantu orang stroke itu bisa ketolong gitu ya. Jadi dia ditusuk gitu di kakinya sampai ada darahnya keluar, sumbatannya gitu keluar, dan dia puji Tuhan mulutnya nggak ini, ngomong masih bisa, cuma tangan sama kakinya saja yang lemas gitu. Terus saya ngobrol gitu kan sama istrinya juga, sama ibunya kan apa-apa tuh dia pikirin sendiri gitu ya. Dia udah kerja, udah mulai kerja lagi, terus oh nanti yang jemput anak siapa? Nggak belajar untuk diniin sharing gitu ya. Kita laki-laki itu memang apa yang itu kita mau, udah saya bisa kerjain semua. Itu laki-laki memang. Semua saya lebih ngerti daripada kamu. Kadang-kadang saya dulu gitu. Ya. Apa-apa saya pegang sendiri, gaji saya pegang segala macam. Sekarang saya belajar. 2016 saya terpuruk gitu ya. Ada penolong yang menguatkan, yang mendoakan. Masih ada saudara itu di luar. Nanti kapan kesaksian, kita dengar kesaksian dia, gimana dia kuat ngadepin saya gitu kan. Sebagai istri kadang ini orang kok keras banget ya, gitu laki-laki gitu kan. Kita dengan prinsip kita, tapi kita sebagai penolong kita doakan supaya, nah terus ngobrol-ngobrol, ya bang Parlin namanya ya, ayo bang berbagi sama istrinya. Ya, kita laki-laki ya, istri itu penolong. Kalau penolong lebih kuat mana yang ditolong? Lebih kuat penolong ya. Jadi kita berbagi lah. Apa yang ada di pikiran kita juga di-share ke pasangan kita. Jadi jangan mikirin sendiri, jalan sendiri gitu. Ya, belajar untuk, saya belajar juga. Kita laki-laki kadang punya prinsip, tapi prinsipnya kadang tidak atau kurang tepat. Ya, kita punya penolong dikasih sama Tuhan, penolong yang sepadan, ya, yang sepadan ya. Ya, jadi tidak juga istilahnya dengan tetap masih tahu ke suaminya dengan sopan, yang baik gitu ya. Minta hikmat dari Tuhan, karena laki-laki itu bukannya gimana ya, karena kita kan pemikir gitu kan, ininya apa namanya istilahnya ya lurus aja gitu kan. Udah saya maunya gini-gini gitu. Ya, tapi
kalau istri kan menggunakan perasaan. Pertama bersyukur. Di Mazmur 106 ayat 1, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Lalu ayat 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atas pujian siapa? Umatnya. Pada saat kita bersyukur, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau baik walaupun keadaannya nggak baik. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Tuhan bertahta di atas pujian, dan pada saatnya, pada saat atau kairosnya Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu dan Dia akan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Engkau akan dinyatakan mujizat-mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang gak pernah sanggup kita pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan. Lalu di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo hari-hari ini, ya, kalau kita nggak mengucap syukur, ya, kita ngedumel aja lagi masak tuh, ya kan, ngedumel aja gitu, emang nih suami tuh gini-gini, anaknya gini-gini, udah tuh makanan berantakan tuh, ya kan, garamnya kebanyakan, ya kan, kecap asinnya kebanyakan gitu kan, udah tambah asin, terus cabenya nguleknya juga, aduh. Ya, kalau udah kita nggak bersyukur, terus hari-hari kita udah marah-marah, udah emosi, ya kan, sepanjang hari itu akan seperti apa namanya, domino gitu kan, langsung. Lanjut di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam hal yang baik aja, enggak segala hal ya, bener ya. Besok Senin nih kalau Tuhan izinkan, nah, ucap syukur ya, amin, amin. Andai Pak, itu Tuhan kenceng ngomongnya. Ya. Karena apa saudara? Itu jelas. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dan bersyukur. Amin. Yang pertama bersyukur. Next. Ya. Untuk Tuhan Yesus baik, kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat anugerahnya. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua apa? Bersabar. Bersabar. Pak Dian, sabarnya udah mudik. Pak sabar udah mudik. Amsal 14 ayat 17. Ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Saya juga belajar, saudara. Saya orang Jawa tapi udah kayak orang Ambon, saudara. Udah kayak orang Batak gitu ya. Cepet banget ini ya, kesamber gitu. Udah ya, tapi saya belajar. Saya tuh kalau pulang pergi ya, naik motor itu berangkat, saya pagi dari rumah saya tuh di Kukusan, jadi sekitar 300 meter dari rumah saya itu udah perbatasan Depok, yaitu dari ujung selatan terus ke kantor istri saya di Citra itu Kalideres ya, ke sono dikit berapa kilo itu udah Tangerang, Jakarta Barat, kantor di Pluit. Nah, Pluit itu saya di Waduk Pluit ya, berapa kilometer udah Pantai Mutiara, udah ujung utara
ya. Jadi pulang pergi nggak jauh lah, 70 kilo kurang lebih. Ya. Berangkat jam 5:15 sampai kantor istri setengah 7. Saya kadang istirahat sebentar, motornya panas, setengah jam 7 sampai sampai kantor jam 8 kurang. Terus pulang, saya berangkat dari kantor setengah 5, jemput istri, sampai rumah sekitar jam 8. Nah, di dalam perjalanan motor itu istri saya sering ngomong, cerita gitu kan. Aku nggak senang kamu tuh gini. Dengan hikmat juga dia, dengan doa juga itu ya. Saya belajar, bagi laki-laki kadang kita, kamu tahu apa sih? Nah, lumayan dewasa. Wanita itu penolong, istri itu penolong. Jadi kadang Tuhan taruh dalam hatinya untuk ingetin kita. Ya, aku nggak suka kamu gini. Belajar. Ya. Dan puji Tuhan ya, mulai berubah. Ada saksinya si Oma ada tuh. Pelan-pelan juga ada, nggak bisa langsung soalnya. Ya mungkin dulunya seperti itu kan, ya dari bapak, ibu gitu kan, didikannya seperti itu gitu, terus ya lihat lingkungan segala macam. Ya, istri juga harus sabar, ya. Karena pasti ada backgroundnya, ada latar belakang yang membuat seseorang itu karakternya seperti itu. Jadi perlu waktu yang tepat, ya perlu treatment yang tepat gitu kan. Jadi pada saat istri sama saya naik motor pulang ngobrol, ya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, keren kalau sabar. Ya. Belajar, saya juga belajar. Yuk sama-sama kita belajar apa? Sabar. Tadi yang pertama apa? Bersyukur. Yang kedua bersabar. Lanjut Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal sabar, membantu. Kemudian di Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penerus mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayo. Tadi pada saat kita bersyukur, ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, ya kan? Sebab itulah yang tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Kalau tadi di Ibrani 6 ayat 12, ya. Agar kamu jangan menjadi lambat, tapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi tahun 2024 ini ada berkat yang mau Tuhan nyatakan di keluarga GBI Mampang Perapatan. Ada amin? Amin. Amin. Tapi harus apa, saudara? Satu apa? Bersyukur. Yang kedua apa? Bersabar. Sabar. Ya. Jangan kayak tahu bulat ya, digoreng dadakan. Nah, segala sesuatu bukan dadakan, nggak bisa dadakan. Kita harus membuka wadah kita, membuka hati kita, supaya wadahnya baik. Pada saat Tuhan kasih berkat, nggak bocor, ya kan? Kalau musim hujan, jadi jangan bocor ya. Kita harus, hati kita harus baik, wadah kita harus baik, supaya
pada saat Tuhan berkati, kita menerimanya dengan penuh. Dan ada satu hal lagi. Tadi bersyukur, lalu bersabar. Hal yang ketiga adalah kasih. Dasar dari segala sesuatu dari kehidupan kita adalah kasih. Ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan, kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama yang membutuhkan. Dasarnya harus kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi pada saat Allah adalah kasih, ya, Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengasihi. Mungkin ada mertua yang sebelum membantunya, kita minta Allah, Engkau adalah kasih, masuk dalam hidup saya, tinggal dalam saya. Dan Allah adalah kasih itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi. Pada saat anak kita salah mungkin, ya, kita juga harus minta biar kasih Tuhan memenuhi hati kita dan boleh mengalir pada anak kita. Kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan, kita bisa mendoakan. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa boro-boro maafin gitu ya, doain aja nggak bisa kalau nggak ada kasih. Ya. Kalau di Matius 22 ayat 3-40, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih itu adalah hukum yang utama. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih juga hukum yang utama. Kita harus bisa mengasihi karena Allah yang ada dalam kehidupan kita adalah kasih. Kalau kita nggak bisa ngasihi, kalau kita nggak bisa mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri, kita bertanya, Tuhan, Engkau adalah kasih. Ya, Petrus berkata bahwa biar kau di mana ya, yang kau semakin besar dan aku semakin kecil. Ada ayatnya. Ya, hari ini biar kita boleh berkata bahwa biar Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita dan kita menjadi semakin kecil. Lalu terakhir di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hari-hari itu kita bangkit, itu kita menjadi terang. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Lalu yang kedua, bersabar. Yang ketiga, kita minta kasih Tuhan boleh menuliskan kehidupan kita. Karena pada saat kita di luar Allah, pada saat kita tidak melekat kepada Tuhan, ya, kita nggak akan bisa berbuah. Kita nggak akan bisa menjadi terang. Kita perlu Tuhan. Kasih yang adalah Allah itu kita perlu. Itu inti, kata Pak Dul ya, inti dari segala inti. Inti dari segala intinya adalah kasih. Inti dari segala intinya adalah Tuhan. Ayo, hari ini kita melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Ya, belajar untuk ngomong, berdoa. Ya, berdoa puji nyembah Tuhan itu di mana aja. Saya di motor itu dari jam 5:04 sampai jam 8, terus jam 4:30 sampai jam 8, berapa jam bisa dipakai buat puji nyembah.
Gak perlu kita teriak-teriak. Kalau di motor mah teriak nggak apa-apa, pakai helm kan, gak kedengeran. Dalam hati kita dengerin pakai earphone gitu ya. Tapi kalau di kendaraan umum, di angkutan umum, mungkin kalau earphone pasangnya sebelah aja ya, atau di jalan ya. Soalnya takutnya ada klakson mobil, kita lagi di jalan, kita nggak dengar. Jadi pasangnya sebelah, supaya kita masih tetap dengar gitu ya. Yuk hari-hari ini kita bangkit, kita menjadi terang, biar kita boleh yang pertama tadi bersyukur, lalu bersabar, lalu kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Lebih dari lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku, Bapa, hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, tetaplah tanganku, Bapa, pejamkan mata, pandang Tuhan saat ini. Tuhan mau memberkati saudara dan saya, dan yang akan berikan kunci untuk pintu dibukakan. Cuma kita harus bersyukur, kita harus bersabar, kita harus hidup dengan Allah yang adalah kasih. Gak akan lama lagi sekarang, gak akan lama lagi doa-doamu akan dijawab. Jadi meminta hari-hari ini bersyukur, bersabar, melekat sama aku, kata Tuhan. Aku adalah kasih. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu yang akan membuat kamu melihat akan rencana-Mu, kata Tuhan. Yes Lord. Kau akan melihat mujizat-Ku akan dinyatakan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, Tuhan. Ini setiap kami
firman Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, pakai hamba-Mu dimanapun berada. Kamu berkati kami juga yang hadir pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami menjadi terang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebentar juga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami beri dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Semuanya akan memberikan persembahan di depan. Yang telah melayani pada hari ini, kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader dan pemusik, singer, pendoa syafaat, membaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, multimedia dan sound system, soundman, guru sekolah minggu, guru junior church. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat ulang tahun kepada Ruth. Adakah Ruth? Oh ya, di rumah ya. Tanggal 20 Januari dan 25 Abraham 25 Januari. Tidak ada juga. Semoga mereka mengingat dan mendengarkan ucapan kita selamat ulang tahun nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia dan misi, penginjilan, rekeningnya sudah tertera. Bisa di capture atau dicatat agar kita memberikan sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukti transfer dapat diberikan kepada Bugem Prina. Mari kita ambil bagian di dalam
doa bersama bangsa-bangsa dan pemimpin gereja dan Kanada dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passcode-nya akan dibagikan di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Minggu depan kita ibadah online. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya ketika online kita juga hadir dan onsite pun kita juga bisa hadir. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah. Bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah bersama. Terima kasih Tuhan jemaat-Mu yang sudah hadir. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami seminggu ke depannya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Sekali lagi katakan besar. Semakin hari bertambah besar anugerah menuju kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami nak pulang ya Tuhan Yesus, tapi kami nak terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah menyebut kita dari awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan